lillahilladzi khalaqan nasa min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman, mulai dari ragam budaya, suku, bahasa maupun agama. Di satu sisi hadirin, keragaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Di sisi yang lain, keragaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik akan menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, suku maupun agama, yang pada akhirnya akan meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu. Bahkan bukan hanya itu hadirin, adanya keragaman ini akan menjadi sebuah target dan sasaran dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Dengan memicu sumber-sumber konflik yang ada, terutama konflik agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, kita harus mengerti arti kerukunan. Kerukunan merupakan salah satu sikap pemersatu bangsa. Inti dari kerukunan adalah hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Dari uraian yang telah kami sampaikan dan mengingat betapa pentingnya mengulas arti kerukunan dalam keragaman, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Mempertahankan Pilar Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebagai upaya mewujudkan kerukunan melalui toleransi. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu
تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim hadirin yang kami muliakan, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim jilid 7 halaman 247 menjelaskan bahwa kebolehan berbuat baik kepada pemeluk agama lain. Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi mereka, seperti berbuat baik kepada wanita dan anak-anak yang lemah di antara mereka. Sebagaimana pendapat Syahid Qutb bahwa Islam adalah agama damai dan akidah cinta yang menaungi seluruh alam, yang naungannya berupa kedamaian dan kecintaan. Manusia dihimpun di bawah panji ilahi Rabbi. Senada dengan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyatus Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. hadirin rahimakumullah, pada masa pandemi tak jarang kita dapati baik muslim maupun non-muslim bahu-membahu membantu korban yang terdampak COVID-19. Betapa indah fenomena yang muncul. Namun sayangnya hadirin, fenomena yang indah ini terkoyak dengan beberapa munculnya kasus intoleransi. Di antaranya, sekelompok warga Geraha Prima Jonggol menolak ibadah jemaah gereja di Panti Kustadi Bogor pada tanggal 20 September 2020. Sepasang suami istri melakukan aksi bom bunuh diri di depan halaman Katedral Makassar pada 28 Maret 2021. Inilah realita yang terjadi di sekitar kita. Kata toleransi hanya sekedar bunyi-bunyian tanpa tindakan nyata yang dilaksanakan. Pandemi semestinya membuat kita lebih bersolidaritas, bukan menambah tindakan beringas. Sebagai umat Islam, semestinya kita membantu tanpa memandang bulu, Menghormati bukan menyakiti, menjaga bukan semena-mena. Allah telah memberikan petunjuk bagi kita agar kita lebih menghargai perbedaan dan menjadikannya lebih berkah. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, ومن آياته
bahasamu, serta warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim hadirin yang kami muliakan, dalam tafsir fi Dilalil Quran jilid 9, Said Qutb menjelaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi kerap disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi kita sering sekali melewatinya dengan cepat-cepat tanpa berhenti lama di hadapannya. Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa keragaman bangsa merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ragam agama yang ada di bumi pertiwi. Sudah semestinya kita harus mensyukuri rahmat yang ada, bukan malah kita membiasakan untuk tidak menghormati atau mensyukuri rahmat yang ada, karena itu akan menjadi laknat bagi kita. Lantas, bagaimanakah langkah bijaksana dalam menciptakan kerukunan bangsa? Hadirin rahimakumullah, Al-Quran memberikan isyarat kepada kita, kepada umat Islam, untuk bersikap bertoleransi antar umat beragama. Dalam berakidah, kita tidak bisa tawar-menawar. Lakum dinukum waliyadin. Akan tetapi, dalam urusan sosial, kita harus bersikap baik, adil, dan toleran. Dari syarahan yang dapat kami sampaikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertama, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Yang kedua, keberagaman agama harus disikapi dengan kerukunan dan saling menghormati. Yang ketiga, dalam urusan akidah, kita tidak bisa tawar-menawar. Tetapi dalam urusan sosial, kita harus bersikap baik, toleran, dan adil. Rumah kuat karena sendi, Rusak sendi rumah binasa. Kuat bangsa karena budi, rusak budi bangsa binasa. MTQ nasional di Yogyakarta. Para kafilah pun beraksi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian. Terima kasih. demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu